tambah satu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, baru Bisa dimulai ya. G. Kalau kita materinya surah Maryam 12 sampai 25. Betul ya? G. G Ustadz. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca sama-sama surah Maryam ayat 12 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahu hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wassalamu alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Fil kitabi Maryam intabadat min ahliha makanan syarqiyya wattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Halo, kita lanjut ya. Kita terjemah ayat 12
Nggih. Sama-sama. Wahai Wahai Yahya, Yahya, ambillah Alkitab, ambillah kitab Alkitab itu itu dengan kuat Ya. dan terus dan berikan dan kami kami adanya memberikan adanya hikmah sobiyan hikmah kecil. anak-anak. Oh, sejak kecil. Atau sejak anak-anak. Lagi, wahai Yahya, Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat dan kami berikan padanya hikmah itu pada saat sejak kecil. Sejak kecil. Atau sejak anak-anak. Gitu ya. Okay. Terus wahananan, apa artinya? Dan hananan, kasih sayang. Rasa kasih sayang dan rasa kasih sayang dari sisi kami. Dari sisi kami dan kesucian. Dan kasih sayang dari sisi kami dan kesucian dan dia adalah seorang yang bertakwa. Lagi dan rasa kasih sayang dari sisi kami dan kesucian. Dan dia adalah orang yang bertakwa. Berikutnya, wabaron dan berbakti. Dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan tidaklah dia adalah orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong. Orang yang sombong lagi durhaka. Lagi wabaron dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan tidaklah dia adalah orang yang sombong dan orang yang durhaka. Berikutnya. Dan keselamatan. Wassalamun. Dan keselamatan baginya pada hari ia dilahirkan. Dan hari ia dan pada hari kematiannya. Dan pada hari kematiannya dan pada hari ia dibangkitkan. Dan pada hari dia dibangkitkan. Dibangkitkan dalam keadaan hidup. Dibangkitkan dalam keadaan hidup. Dan lagi wassalamun. Dan keselamatan atasnya pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia dimatikan dan pada hari dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Hidup ya. Terus berikutnya. Dan katakanlah. Dan sebutlah. Dan sebutlah. Ya, sebutlah di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tentang Maryam, tentang Maryam. Di mana dia meninggal. Ketika intabadat apa? Ketika dia wafat. Intabadat apa? Meninggalkan keluarganya. Ya, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya. Mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat ke arah timur. Sebelah timur. Ke tempat sebelah timur.
Ya, dan ingatlah dan sebut apa? Dan sebutlah Muhammad di dalam Alkitab Dan tentang Bunda Maryam. sebutlah di dalam Alkitab Bunda Maryam. Ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat ke arah sebelah timur. timur. Ya. Ustadz. Putus ya Ustadz ya Bu. Ustadz mute. Ustadz masih mute. Kurang dengar Ustadz. Masih mute. Nggak terdengar suaranya ya? Nggih. Ustadz masih mute. Oh, iya. Saya tidak bisa, bukan host. Tidak bisa meng-unmute. Harus Ustadz sendiri. iya. Kalau untuk kita bisa ya. Untuk santrinya bisa ya. Santrinya lancar, insya Allah. Yang saya Ustaz masih mute. Oh ya. Halo. Oh, Halo. Halo. Nggih Ustaz nembe saged. Oke. Lagi ya ayat 17. Fatahodat, maka dia memasang, mengadakan takbir, memasang dari balik mereka suatu hijab atau penutup. Maka dia memasang dari balik mereka suatu hijab atau penutup. Ya, terus maka kami mengutus kepadanya ruh kami pada masalah, maka dia menjelma baginya padanya seorang manusia yang sempurna. Ya. Yang sempurna. Lagi fatahodat, maka dia memasang dari selain dari balik mereka, dari balik mereka sebuah penutup. Ya, maka satu hijab atau penutup, maka kami mengutus kepadanya roh kami, maka menjelma padanya seorang manusia yang sempurna. Dan fisik ya. Qolat, dia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada yang Maha Pemurah, dari engkau. Jika engkau adalah orang yang bertakwa. Lagi, Qolat, dia berkata, sesungguhnya aku berlindung pada yang Maha Pemurah, dari engkau sekiranya engkau adalah orang yang bertakwa. Terus 19, dia berkata, sesungguhnya hanyalah
Hanyalah Sesungguhnya hanyalah aku utusan Tuhan Utusan engkau. utusan Tuhan engkau. engkau. Agar aku Agar aku memberikan Agar aku memberikan memberikan padamu bagimu seorang anak laki-laki anak laki-laki yang suci. Lagi dia berkata, sesungguhnya hanyalah aku seorang utusan Tuhan Tuhan engkau. engkau. terus agar Aku memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Terus 20, Qolat, dia berkata, bagaimana ada? Bagaimana ada? Sesungguhnya Bagaimana ada? bagaimana ada bagiku seorang anak laki-laki dan tidaklah menyentuhku seorang laki-laki, seorang manusia pun, dan tidaklah aku adalah seorang pezina. Dan tidaklah aku seorang pezina. Lagi, Dia berkata, bagaimana ada bagiku seorang anak laki-laki dan tidaklah menyentuh aku seorang manusia pun, dan tidaklah aku seorang pezina. Terus 21, dia berkata, begitulah engkau. Yang demikian itu, begitulah Tuhan engkau berfirman. Begitulah Tuhan engkau berfirman. Dia atasku mudah, sangat mudah. Dan agar aku kami menjadikannya sebagai tanda bagi para manusia dan sebagai rahmat bagi kami dari kami. Dan dia adalah perkara yang diputuskan. Lagi, dia berkata, begitulah Tuhan engkau berfirman. Dia atasku sangat mudah. Dan agar kami menjadikannya sebagai tanda bagi para manusia dan sebagai rahmat dari kami. Ya, dan dia adalah perkara yang diputuskan. Terus 22, maka dia mengandungnya. Dia mengandungnya, maka dia mengasingkan diri dengannya ke tempat yang jauh. Lagi, fahamalat, maka dia mengandungnya, maka dia mengasingkan diri dengannya ke tempat yang jauh. Terus 23, maka mendatangkannya. Rasa sakit hendak melahirkan itu. Maka mendatangkannya rasa sakit hendak melahirkan itu.
Melahirkan itu kepada batang pohon kurma. Kepada batang pohon kurma. Kepada pohon kurma. Terus dia berkata, Maka dia berkata, wahai Sebaiknya aku mati. Wahai. Dia berkata, wahai seandainya aku dimatikan. Wahai seandainya aku dimatikan sebelum ini. Dan aku menjadi nasian. Apa? Aku menjadi manusia yang dilupakan. Aku menjadi manusia yang dilupakan. Lagi, maka mendatangkannya rasa sakit hendak melahirkan pada sebatang kurma. Dia berkata, wahai seandainya aku dimatikan sebelum ini dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Ya, terus ayat 24, maka dia menyerunya. Dari bawahnya. Sekiranya janganlah engkau bersedih. Sungguh Tuhan engkau menjadikan di bawah engkau sebuah anak sungai. Lagi panadaha, maka dia menyerunya dari bawahnya. Sekiranya janganlah engkau bersedih. Sungguh Tuhan engkau menjadikan di bawah engkau sebuah anak sungai. Ya, terus ayat 25. Wahuzi dan goyangkanlah. Kepada engkau pohon kurma itu. Batang pohon kurma itu. Dengan pohon batang kurma itu. Dia akan menjatuhkan. Atasnya kurma batang, kurma segar yang masak. Lagi wahuzi dan goyangkanlah kepada engkau dengan batang kurma itu. Dia akan menjatuhkan atas engkau buah kurma yang masak. Segar yang masak. Rutop kurma segar. Lalu tamar kurma. Ya. Itu ada pertanyaan, monggo yang belum jelas ditanyakan. Nyun sewu Ustadz. Yang ayat 12 al-hukma itu apa Ustadz tadi? Hikmah. Sama. Hikmah. Ya. Hikmah. Ilmu. Apa bentuk ini Ustadz? Jamaknya hikmah? Bukan. Bukan gitu. Ya, nanti jamaknya hikam. Ya, hikmah jamaknya hikam. Bentuk tunggal. Jadi bisa hukum seperti hukum, gitu ya. Hukum atau hikmah itu satu akar kata. Jadi itu namanya mustarok, gitu ya. Hakama yakumu bisa artinya menghukumi, bisa juga artinya
hikmah. Kalau ini diartikan hikmah. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? 20 berapa ini ya? 23. 20? Oh ya. Ya, ada pertanyaan. Mitu itu dimatikan Ustadz ya? Iya betul. Jadi pasif. Kata kerja pasif. Ya. Rumusnya kalau Pasif. kata kerja pasif itu bagaimana Ustadz? Kenapa? Oh, rumusnya ya. kalau kata kerja pasif. Ini untuk apa namanya? Kata-kata yang tengahnya alif gitu ya. Mata yamutu. Dari kata mata yamutu. Artinya mati. Gitu ya. Nanti kalau ya madinya dari mata, ini juga mati. Jadi kalau mata mati, kalau dimatikan menjadi mita, gitu ya. Seperti kola berkata, kalau dikatakan lila, gitu ya. Sako menghalau, kalau siko dihalau, gitu ya. Andaikan mutu itu aku mati, seperti kola, gitu ya. Oh ya. Gitu ya. Itu. Karena dikasih, maka itu pasif. Mitu. Ya, jadi dari kata mita, bukan dari kata mata, gitu ya. Ada lagi? Ya. Itu saja ya. Sekarang kita i'rab satu ayat saja, ya, atau 2 ayat. Ya. Ya, ini Ustadz munada. Oh, huruf nida ya. Kalau ya-nya huruf nida. Oh, huruf yang nida. jatuh setelah ya itu namanya munada. Itu ya. Hurufnya ya-nya namanya nida. Ya huruf nida. Huruf. Terus Yahya. Yahya ini munada. Isim apa dulu? Oh, isim apa dulu? Oh, isim ghairu munsorif. Ya, tapi belakangnya ada alif. Yahya panjang. Maksur. Berarti isim ghairu munsorif maksur. Dia namanya double. I'rabnya nasob. Kenapa kok nasob? Ada ya, ada huruf nida. Kalau huruf nida, kalau mudhof baru nasob ya. Rasulullah ya Rasulullah. Abdullah ya Abdullah. Gitu ya. Gitu. Dzul Jalali ya Dzal Jalali. Kalau 2 kata mudhof ilaih. Ini kan cuma 1 kata. Yahya. Cuma 1 kata. Berarti rofa. Ya, rofa. Rofa. Karena munada mufrad, gitu ya. Mufrad, rofa, alamat rofanya dhammah muqaddarah karena dia isim maksur. Gitu ya. Jadi kalau dipanggil 1 kata ya rofa. Ya Allahu, ya Muhammadu, ya Aliyu. Jadi itu rofa. Terus khul fi'il amar. Mabni atas alamat jazmnya. Ya, alamat jazmnya apa? Sukun. Kenapa kok sukun? Sukun asal nggih, maksudnya ya. Asli. Ya, Pak. Karena sahihul akhir. Sahihul gitu ya. Karena sahihul akhir. Karena belakangnya dal. Andaikan mu'tal akhir membuang huruf ilat. Andaikan hafal khamsah membuang mu. Ya. Betul. Alkitabah isim mufrad. I'rabnya nasab fathah dhahirah. Kenapa nasab? Maf'ul. Betul.
menjadi maf'ul. Maf'ulnya mana? Hud, ya, Maf'ulnya hud. ambillah kita. Bi, huruf jer. huruf jer. Huruf Huruf jer. Kuwatin. Kuwatin isim mufrad jer kasroh dohiroh. Betul. Karena ada huruf jer. Betul. Wah, atof. atau kemana? Atof ke Oke. menjadi Wati. Atau kemana? Atof ke hud. Kan tidak bisa. Fi'il amal. Alkitab. Juga tidak bisa. Masa kitab dan kami berikan padanya. Ambillah. Tidak bisa ya. Berarti ataina. Berarti bukan wawu atau. Itu ya. Wawu haliyah. Sedangkan. Sedangkan. Wawu haliyah. Terus ataina. Kami memberikan ini fi'il madhi. Fi'il madhi mabni sukun. Betul. Kenapa? Karena ketemu ketemu domir rofa mutaharik berupa domir mutasil. Mahal. Kami memberi Domir mutasil mahal apa? Mahal nasab sebagai maf'ul bih. Betul. Al-hukma isim mufrad. Isim mufrad nasab fathah dohiroh. Kenapa nasab? Kenapa nasab menjadi maf'ul? Ya, maf'ul bih. Ya. Jadi ataina itu butuh dua maf'ul, gitu ya. Menjadikan apa kepada siapa? Memberikan hikmah kepadanya. Sobiyan. Isim mufrad nasab fathah dohiroh. Kenapa nasab? Hikmah. Kenapa nasab? Karena maf'ul fi. Makanya hikmah pada saat menjadi itu makan menjadi apa itu? Dzorof. Tempat. Masa gitu. Bukan, dalam keadaan. Dalam keadaan itu berarti masdar atau hal? Ya, menjadi hal. Gitu ya. Dalam keadaan anak-anak kecil. Terus, wah, tambah satu lagi ya. Wah. Wahan. Oh, kalau ini atof. Betul. Atof kemana? Kami menjadikan kasih sayang. Atof kemana? Hukma. Betul, ya. Betul. Kami berikan kepadanya hikmah ketika masih anak-anak. Dan kami berikan juga kepadanya kasih sayang. Atau ke hukma. Min. Huruf jer. Ladun. Dorof ya. Dorof. Nah. Dorof. Domir. Domir. Oh ya kok dorof. Domir. Domir mutasil. Mahal apa? Mahal nasab. Bukan. Ladunna.
ladun, nah seperti min indina, gitu ya. Mahal apa? Oh, mahal jer. Ger, sebagai Nggih. mudhof. Mudhof ilaih. Nggih. Betul. Wah, Wah, anu atof betul. Zakatan, isim mufrad i'rabnya. isim mufrad nasab fathah dhohiroh. Kenapa nasab? Atof pada hananan. 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 Nggih. Betul. Aku berikan kepadanya kasih sayang dan kesucian. Wah, Wah. Wah ini tadi Ustadz. Wau haliyah. wow, alia, betul. Karena Fi'il madhi. madi mabni fathah. Mabni fathah nggih. Ya. Taqiyan, Taqiyan. Apa tadi artinya orang yang bertakwa. Isim mufrad ya, i'rabnya nasab fathah nasab. dhohiroh. Kenapa nasab? Menjadi isimnya kana. Kalau isimnya kana ya rofa. Ya rofa. Jadi apa ya? Dan kami ada khobarnya kana. Kabarnya kan. Ya. Isimnya domir dia. Domir. Oh, okay. Dia kembali ke Nabi Yahya dan dia adalah seorang yang bertakwa. Itu ya. Kita pahami. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya. Langsung kita pahami, melanjutkan kemarin, melanjutkan kisah Nabi Yahya. Kemudian Allah firmankan kepada Nabi Yahya, wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan kuat. Ya. Maksudnya pegang teguhlah kitab itu. Kitab apa? Taurat. Kitab Taurat. Ya, karena waktu itu Injil belum turun, berarti yang dimaksud kitab Taurat. Maka ini semakin menguatkan bahwa apa? Bahwa Taurat itu berlakunya sejak Nabi Musa sampai sebelum turunnya Injil. Itu termasuk Nabi Daud, walaupun beliau mendapatkan Zabur, tetapi syariatnya tetap menggunakan kitab Taurat. Ya, karena Zabur itu tidak ada ketentuan syariat, yang ada cuma kata-kata mutiara, kata-kata indah, puji-pujian kepada Allah. Gitu. Jadi Nabi Yahya ketika masih kecil oleh Allah diperintahkan untuk pegang teguh Taurat. Dan kami berikan kepadanya hikmah itu, maksudnya pemahaman tentang kitab Taurat itu sejak kanak-kanak. Itu. Jadi ini mengandung pelajaran apa? Mengandung pelajaran sebaiknya, idealnya kitab suci itu diajarkan sejak anak-anak. Gitu ya. Gitu. Karena di situ ada pembentukan karakter yang bersifat ilahi, atau kalau Quran ya Qurani. Itu makanya disebut diajarkan sejak kecil. Itu makanya para salaf itu rata-rata mereka umur 10 tahun sudah menguasai Al-Qur'an. Gitu ya. Itu. Jadi idealnya Quran itu diajarkan sejak kecil, sobiyan, yaitu sejak kecil. Terus yang kecil itu apa tadi? Pembentukan karakter tadi ya. Jadi kalau laptop itu seperti softwarenya ya, atau komputer itu. Nanti bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak, itu berpendapat, termasuk pemikirannya itu sudah dihiasi oleh nilai-nilai Al-Qur'an ya. Itu. Kalau sudah dewasa, itu karakter yang bukan Qur'ani sudah terbentuk. Kemudian masuk nilai-nilai Quran, dalam kondisi karakter yang lain sudah terbentuk. Itu biasanya sulit ya untuk menghancurkan karakter yang ya. Andai kan berhasil, karena terlalu intensif, bisa seperti para sahabat-sahabat Rasulullah, dari karakter kemusyrikan kepada karakter
ketauhidan. Cuma karena mereka itu intensif ya, 24 jam bersama Rasulullah. Nah, kalau tidak itu sulit ya. Terus Allah tadi menyampaikan bahwa Nabi Yahya oleh Allah diberi kemampuan tentang hikmah itu sejak kecil. Terus apa lagi? Kata Allah, aku juga berikan kepadanya cinta kasih dari sisi kami dan kesucian, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Itu. Ini juga pelajaran bagi orang tua bahwa apa? Kalau mengajarkan ke anak, yang pertama kali nilai yang diajarkan adalah nilai cinta kasih. Gitu. Karena tidak ada yang keluar dari rasa cinta kasih itu kecuali kebaikan. Gitu. Jadi makanya Islam pun itu dibangun di atas cinta kasih. Itu. Makanya orang itu dapat pahala sebetulnya kalau melakukan sesuatu amal, kalau didasari cinta kasih, itu amal yang tulus, gitu ya. Maksudnya cinta kasih tidak ada pamrih apa-apa, karena orang kalau cinta melakukan sesuatu itu tanpa pamrih sebagai ungkapan cintanya saja. Ya termasuk taat kepada Allah karena mencintai Allah, gitu ya. Termasuk belajar Al-Quran juga karena mencintai Allah. Berbakti ke orang tua bukan karena takut kualat, bukan karena takut dosa, tapi cinta orang tua. Jadi semua itu didasari kasih. Itu hananan, itu termasuk ajaran yang pertama harus ditanamkan. Kemudian di samping dikasih cinta kasih, kata Allah, dan kesucian. Dan dia seorang yang bertakwa. Suci. Suci itu orang yang fitrahnya masih lurus, gitu ya. Tidak terkontaminasi dengan berbagai hal yang tidak baik. Dijaga betul. Jadi suci, masih orisinil, masih asli, gitu ya. Apa ya? Kemudian dia juga oleh Allah dijadikan sebagai baron liwalidayhi, sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka. Gitu. Jadi makanya di antara tanda kelembutan seseorang, ya tanda awal itu baktinya kepada orang tua. Gitu. Makanya kalau seseorang tuh sama orang tua itu sudah tidak berbakti, itu sulit orang itu untuk diharapkan kebaikan. Artinya orang yang paling berjasa pada kita itu adalah orang tua. Kalau kepada orang tua saja dia sikapnya tidak sempurna, apalagi kepada yang lain, gitu ya. Nah, makanya para orang tua kalau mencari menantu, gitu ya, di antara kriterianya ditelusuri si anak ini termasuk anak yang berbakti ke orang tua apa tidak, gitu ya. Kalau dia itu berbakti, insya Allah bukan termasuk jabaron wasiat, gitu ya. Orang yang senang-senang lagi berangkat. Kemudian tentang Nabi Yahya Allah sampaikan dan keselamatan atasnya. Atas siapa? Atas Nabi Yahya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia mati, dan pada hari dia akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ya. Jadi 3 ini. Maka siapa yang 3 ini selamat, ya selamatlah dia. Gitu. Kalau salah satunya tidak selamat, ya sudah tidak selamat. Nah kita itu oleh Allah bisa tinggal di dunia seperti ini, berarti oleh Allah sudah dikasih 2 selamat. Ya, 2 selamat apa? Pertama, selamat ketika kita dilahirkan, tidak mati, tidak cacat, gitu ya. Gitu. Yang kedua, selamat ketika mati itu sesuatu yang wajib kita upayakan, gitu ya. Terus selamat nanti di akhirat. Berarti kita itu oleh Allah sudah dibekali 1 selamat, gitu ya. 1 selamat yaitu selamat ketika lahir, tinggal kita mengupayakan selamat kedua dan selamat ketiga. Selamat ketika kita mati dan selamat juga ketika kita hidup. Ini jadi orang itu bagaimana ketika dia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan selamat, maka sebetulnya setelah itu yang mereka wajib upayakan konsentrasi penuh adalah apa? Mengupayakan selamat kedua dan selamat ketiga. Selamat ketika mati, selamat ketika dibangkitkan. Terus berikutnya ayat 16. Setelah mengkisahkan tentang Nabi Yahya, kemudian beralih cerita sekarang tentang keponakannya, ya. Keponakannya Nabi Yahya, siapa? Yaitu Bunda Maryam. Makanya wahai Rasul,
sebutlah di dalam Alkitab tentang Bunda Maryam, terangkan pada manusia, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat sebelah timur. Nah, banyak kaul mengatakan sebelah timur Masjidil Aqsa. Jadi diriwayatkan Nabi Ibu Maryam itu mau melakukan mandi, ya mandi besar. Nah, terus beliau keluar dari Masjidil Aqsa menuju ke arah sebelah timur. Itu di sebelah timur masjid beliau membuat hijab. Fatakhadat min dunihim hijaban. Jadi zaman dulu itu kamar mandi itu tidak permanen, ya. Mungkin sekarang juga ada. Jadi kalau ada orang mau mandi atau apa itu ya bisa di mana-mana, cuma apa? Jadi mendadak membuat hijab pelindung sehingga tidak kelihatan oleh orang lain, ya. Dia memasang hijab dari balik mereka, maksudnya supaya tidak terlihat karena beliau hendak melakukan mandi. Nah, kemudian dalam kondisi di dalam tempat yang terlindung itu, maka kata Allah, kami kirimkan kepadanya roh kami, lalu dia menjelma kepadanya seorang manusia yang sempurna. Gitu ya. Roh kami itu maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Jadi dalam posisi beliau di dalam kamar mandi yang buatan itu, ya. Nah, di situ Allah kirimkan siapa? Allah kirimkan malaikat Jibril itu dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Kemudian diriwayatkan Bunda Maryam terkejut, bukan main terkejutnya, karena beliau itu menutup hijab supaya tidak kelihatan orang. Tahu-tahu di dalam itu ada orang. Beliau terkejut, maka beliau mengatakan apa? Saya berlindung kepada Zat yang Maha Pengasih darimu jika kamu orang yang bertakwa. Gitu ya. Jika kamu termasuk orang yang bertakwa, saya berlindung kepada Allah dari itu. Jadi apa maksudnya? Jadi orang bertakwa itu, kalau ada orang berlindung kepada Allah, maka mesti dia tidak akan berani melakukan. Gitu ya. Jadi seperti apa? Kalau dijadi tapi bagaimana dia bilang, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Nah, itu kalau orang itu bertakwa, maka langsung dia akan apa? Seperti pernah apa Rasulullah itu ya, pernah meminang seorang perempuan. Kemudian si perempuannya itu tidak berkenan dengan Nabi, dia mengatakan a'udzubillahi minka, maka oleh Nabi kemudian dibebaskan. Jadi begitu. Kalau kamu termasuk bertakwa, aku berlindung Allah dari kamu. Itu kata Bunda Maryam. Nah, terus ketika Bunda Maryam mengatakan begitu, maka malaikat mengatakan, wahai Bunda Maryam, saya itu bukan orang, bukan manusia. Saya tidak hendak berbuat jahat kepada engkau, gitu ya. Saya itu utusan Tuhan engkau. Saya utusan Tuhan engkau ditugasi untuk memberikan kepada engkau seorang anak laki-laki. Gitu ya. Seorang anak laki-laki, kata malaikat. Nah, dibilangi begitu, kata Bunda Maryam, bagaimana? Bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki? Ini. Padahal tidak seorang pun yang telah menyentuh aku, dan aku bukan seorang wanita pezina. Aku bukan pelacur, bukan orang nakal, gitu ya. Tidak pernah berhubungan laki-laki. Bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki? Terus ketika Bunda Maryam mengatakan begitu, maka malaikat mengatakan, Tuhan engkau berkata, dia atasku sangat mudah. Ya. Jadi kalau menurut pikiran manusia, bagaimana mungkin? Tapi kalau dihubungkan dengan Allah, ya tidak ada yang mustahil. Kata malaikat, wahai Bunda Maryam, Tuhan engkau berkata, hal itu membuat anak, walaupun tanpa suami, itu atasku sangat mudah, kata Allah. Dan akan aku jadikan dia sebagai tanda bagi manusia. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Ya. Jadi Bunda Maryam itu dijadikan oleh Allah sebagai alat, ya, sebagai sarana untuk menunjukkan tanda kekuasaannya. Kekuasaan bahwa Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang bapak. Dan sebagai rahmat dari kami. Rahmat, artinya
kenapa beliau yang dipilih, gitu ya? Itu adalah suatu bentuk rahmat, karena itu kedudukan yang sangat luar biasa. Makanya beliau, Bunda Maryam, akhirnya menjadi wanita yang paling suci di zaman itu sampai hari kiamat. Dan dia adalah perkara yang telah ditetapkan. Artinya Bunda Maryam itu tidak bisa mengelak, kan ya? Karena hal itu sudah menjadi keputusan Allah. Engkau harus siap dijadikan tanda kekuasaan Allah bahwa kamu akan melahirkan seorang bayi tanpa melalui seorang suami. Lalu setelah itu tiba-tiba Bunda Maryam mengandung, ya, ditiupkan roh kepada rahimnya, beliau mengandung. Begitu mengandung, beliau malu dikatakan berzina, lalu dia sambil susah menangis, beliau mengasingkan diri ke tempat yang jauh karena malu ketahuan orang kalau sedang mengandung. Kemudian setelah jalan jauh di tempat yang jauh terpencil, maka beliau merasa sakit hendak melahirkan, gitu ya. Maka rasa sakit hendak melahirkannya itu mendatangkannya kepada batang pohon kurma. Karena sakit hendak melahirkan, terus tidak kuat berjalan, kemudian beliau mendatangi batang pohon kurma untuk bersandar di situ karena kesakitan. Terus beliau susah, ya, beliau sudah bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang akan beliau alami, bagaimana cacian manusia, ya, maka beliau susah, saking susahnya beliau ingin mati, gitu ya. Beliau mengatakan, andaikan aku dimatikan sebelum ini, andaikan aku menjadi manusia yang dilupakan. Berarti sampai ingin mati itu menunjukkan susah yang luar biasa. Nah, gitu ya. Nah, ini pelajaran, ternyata perempuan-perempuan mulia, derajatnya tinggi, perempuan-perempuan kelas tinggi, bahkan ini perempuan yang paling tinggi, gitu ya. Jadi pernah mengalami keadaan seperti itu, saking susahnya sampai ingin mati, gitu ya. Itu makanya kalau kita disebutkan dalam suatu riwayat ada wanita mulia itu ada 4, gitu ya. Yang pertama siapa ini? Bunda Maryam. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid, ya, istri Rasulullah. Yang ketiga Asia, yaitu istrinya Firaun. Yang keempat Fatimah, putri Rasulullah, ya. Dan semuanya itu pernah mengalami nasib yang berat seperti itu, keadaan yang berat. Jadi perempuan-perempuan yang mulia itu pernah mengalami keadaan yang seperti itu. Terus dalam kondisi sedih, maka dia memanggilnya. Ini ada 2 pendapat. Ada pendapat dia itu adalah Nabi Isa ketika beliau sudah lahir. Ada juga pendapat malaikat Jibril memanggilnya dari bawahnya sambil menghibur kepada Bunda Maryam, mengatakan, wahai Bunda Maryam, engkau jangan sedih. Sungguh Tuhan engkau telah menjadikan di bawah engkau sebuah anak sungai. Diriwayatkan di situ ada anak sungai yang sudah lama kering. Ya, nah, pada waktu itu tiba-tiba mengalirkan air, bisa diambil airnya oleh Bunda Maryam kalau beliau kehausan. Kemudian malaikat mengatakan lagi, wahai Bunda Maryam, goyanglah kepada engkau batang pohon kurma itu, dia akan menjatuhkan kurma segar yang sudah masak kepada engkau. Jadi untuk kepentingan minumnya Allah siapkan, untuk kepentingan makanannya sudah Allah siapkan. Berarti sudah Allah fasilitasi. Berarti pelajarannya, orang itu kalau di dunia menggunakan hidupnya dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka Allah yang akan memfasilitasi orang
tersebut. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan barangkali? Saya Ustadz, Ya, monggo. di ayat 17 Ya. itu kan disebutkan utusan Allah itu adalah ruh kami, ruhnya Ya. Allah. Padahal dia Ya. malaikat. Bagaimana itu Ustadz maksudnya? Yaitu karena malaikat itu punya gelar itu Ruhul Qudus. Jadi ya, Roh Kudus. Rohul Qudus, roh yang suci. Nah, yang maha suci itu adalah Allah. Cuma sebutan saja, bukan betul-betul apa namanya Ruhnya malaikat. Allah, bukan gitu. Allah, bukan ya. Oh. Cuma sebutan untuk memuliakan. Jadi memang makhluk-makhluk yang mulia itu dinisbatkan langsung kepada Allah itu sebagai tanda kemuliaannya, gitu ya. Seperti dulu ontanya Nabi Soleh dikatakan hari ini ya, ini onta betina Allah. Itu maksudnya bukan lahir dari Allah atau bagaimana, itu adalah untuk memuliakan onta itu. Terus Ka'bah juga dikatakan Baitullah, gitu ya. Itu bukan berarti Allah berada di Ka'bah itu, tapi untuk memuliakan. Iya. Iya. Malaikat Jibril dikatakan roh kami. Paham ya? Iya. Ada lagi barangkali? Tidak ada ya, sudah jelas ya. Ya. Itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Rodi. Sama-sama. Assalamualaikum. Mohon ya pamit nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Jumpa lagi minggu depan insya Allah. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.